Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama satu pekan kebelakang. Berita pertama kita bacakan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Informasi dakwah, tabligh akbar yang diisi oleh Ustadz Zendri berjalan sukses di Pesisir Selatan. Berikut informasinya. Kegiatan tabligh akbar yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Baitul Akbar di Pasar Minggu Pulai, Nagari Lakiran Tengah, Kecamatan Legayang, Kabupaten Pesisir Selatan berjalan sukses. Sabtu, 13 Februari 2021. Tabligh akbar yang diisi oleh Ustadz Muhammad Zendri selaku mudir Pondok Pesantren Jabar Rahmah mengusung tema Islam di Akhir Zaman. Antusias jemaah yang hadir pada kegiatan tabligh akbar ini sangat tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Panitia Tabligh Akbar, Bapak Jalal. Ia menuturkan jumlah jemaah tabligh akbar ini mencapai ratusan orang jemaah. Kira-kira ratusan lah. Ya, kalau dari dibandingkan dengan seperti biasa-biasa, alhamdulillah luar biasa jemaah yang hadir hari ini. Mungkin karena niatnya untuk datang karena Allah, untuk mendapatkan ilmu, luar biasa hari ini datang lebih dari biasa-biasanya. Oh ya, harapan kedepannya yang pertama tetap eksis untuk Lengayang Mengaji, kemudian dan kawan-kawan dari tim Lengayang Mengaji mudah-mudahan diberi kesehatan dan kesempatan, kemudian lanjut next agar kegiatan kita ini dalam tabligh akbar dan kegiatan-kegiatan seperti ini berkelanjutan agar pemahaman masyarakat juga bertambah. Artinya apa? Kajian ini bukan hanya sekedar sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada kajian-kajian berikutnya. Selanjutnya, manfaat kegiatan tabligh akbar ini sangat dirasakan jamaah. Salah satunya, Bapak Jamalus. Ia menuturkan, masyarakat membutuhkan pencerahan untuk mendorong kemajuan pemahaman agama masyarakat. Karena ia merasa di kampung-kampung sudah mulai menurun dibandingkan di kota. Karena di kampung-kampung ini sudah mulai menurun dibandingkan di kota-kota. Yang dahulunya di kampung lebih maju pendidikan agama dibanding dengan di kota. Nah, sekarang sudah terbalik itu. Di kampung sudah mulai kurang ya tentang pendidikan agama ini. Jadi kami mendukung sepenuhnya, semoga tabligh akbar ini dapat berlanjut, bahkan kami mengharapkan kegiatan semacam ini dapat berkembang dengan sebaik-baiknya untuk masa-masa yang akan datang. Semua pihak berharap kegiatan ini terus berlanjut ke depan, mengingat kebutuhan masyarakat sangat tinggi, sebab pemahaman agama di masyarakat kita sudah mulai berkurang. Baihaqi melaporkan. Alhamdulillah, antusias masyarakat di Kecamatan Legayang untuk mengikuti majelis ilmu sangat tinggi. Semoga dengan semangat mendatangi majelis ilmu ini, Allah berikan ketenangan dan hidayah kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita bacakan informasi dari Pasaman Barat. Bupati Pasaman Barat lakukan peletakan batu pertama pembangunan SMPTQ An-Najiyah. Berikut informasinya. Bupati Pasaman Barat Yulianto melakukan peletakan batu pertama Gedung Sekolah Menengah Pertama Tahfiz Quran SMPTQ An-Najiyah di Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, Senin 15 Februari. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar, Kepala OPD terkait Camat Luhak Nanduo Ahmad Hanif, Kapolsek Pasaman Ibtu Keling Dapit, Wali Nagari Luhak Nanduo Jafriman. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya
dengan adanya pembangunan dari Yayasan An-Najiyah ya. Ini luar biasa. Dan tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan, beliau menyampaikan Yayasan ini bergerak di pendidikan, dakwah juga sosial, dan ini tentu luar biasa. Dan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat mengucapkan terima kasih kepada beliau, dan melalui beliau kita ucapkan salam kita kepada donaturnya ya. Dan ini tentunya akan berdampak sangat positif terhadap generasi-generasi Kabupaten Pasaman Barat yang ke depan. Kita harapkan generasi yang mau dan mampu menjadi generasi yang tangguh, yang kuat dengan memang perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Tentu himbauan kepada masyarakat kita untuk bagaimana anak-anak kita bisa sekolah di SMP yang insya Allah akan dibangun ya, kapasitas juga masjid yang luar biasa kita dengar tadi, juga asramanya. Dan ini tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sementara itu, Wakil DPRD Provinsi Sumbar Irsyad Syafar, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan semua jajaran hingga OPD terkait yang telah memfasilitasi dan berkontribusi terhadap perkembangan yayasan ini. Ia mengatakan bahwa ini merupakan aset dan langkah mencerdaskan anak bangsa dan wujud cinta kita kepada tanah air yang melahirkan tahfiz Quran. Taufik melaporkan. Masya Allah. Semoga pembangunan SMPTQ An-Najiyah berjalan lancar dan masyarakat di Pasaman Barat bisa menyekolahkan anaknya di sana. Dari Sumatera Barat, kita beralih ke informasi Provinsi Sumatera Selatan. Tahukah pemirsa, di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tepatnya di Kecamatan Belitang, terdapat sebuah pondok pesantren sunnah, yakni Ma'had Al-Khair. Berikut informasinya. Di Sumatera Selatan, tepatnya Jalan Raya Belitung Martapura, Desa Mojosari, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, terdapat ponpes yang sedang dibangun yang direncanakan beroperasi tahun ini. Ponpes yang diberi nama Al-Khair bernaung di bawah Yayasan Mutiara Hikmah Belitang, di mana yayasan ini dibina oleh Ustaz Aris Munandar. Hal ini diinformasikan oleh Mudir Ponpes yakni Ustadz Firman Hidayat Mawardi, Jumat 26 Februari 2021. Ma'had Al-Khair berdiri di akhir tahun 2020. Dari situ kita mulai membangun beberapa lokal asrama dan juga kelas serta masjid yang direncanakan akan selesai pada bulan Juli tahun 2021 insyaallah ta'ala. Kemudian KBM akan kita mulai pada tanggal 24 Juli 2021. Program pendidikan Ma'had Al-Khair sebagaimana tadi telah kita sampaikan bahwa kita ingin memberikan pendidikan kepada kaum muslimin dengan basis Al-Quran. Oleh karena itu pendidikan kita tidak akan keluar dari Al-Quran itu sendiri. Baik Al-Quran, pendidikan Al-Quran yang berkaitan dengan menghafal, mempelajari dan memahami Al-Quran dan yang semisalnya. Oleh karena itu, Ma'had Al-Khair ini memiliki dua jenjang pendidikan. Yang pertama adalah proses menghafal Al-Quran, yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz. Dan ini adalah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak murid kita di SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Di program SMA ataupun Madrasah Aliyah, anak-anak akan kita bimbing untuk lebih serius dan lebih intensif lagi mempelajari ilmu-ilmu syariat. Pembangunan gedung Ponpes beserta fasilitasnya direncanakan selesai pada bulan Juli 2021. Diungkapkan penanggung jawab pembangunan yakni Fakhrul Razi. Fasilitas yang sedang dibangun saat ini yaitu ruang kelas, masjid, dan perpustakaan. Dari 3 gedung yang sedang kita bangun, yang diantaranya gedung pertama adalah masjid 20 meter kali 20 meter 2 lantai, dan yang kedua gedung dengan 3 lantai, yang di situ 2 lokal untuk
kantor, 2 lokal lagi untuk kelas, dan 2 lokal lagi akan kita bangun untuk asrama. Dan bangunan yang ketiga adalah 4 rumah ustadz. 4 rumah ustadz ini kita bangun dengan 2 lantai, 2 lantai di bawah dan 2 lantai di atas. Alhamdulillah, proses pembangunan Ma'had Al-Khair ini berjalan dengan lancar. Sembari gedung dibangun, pengurus Ponpes saat ini telah membuka pendaftaran santri baru sejak akhir 2020 hingga bulan Juli 2021 mendatang. Tata cara pendaftaran secara online, calon santri dapat membuka Google Form https://s.id/daftar Ma'had Al-Khair. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Fakhrul Razi ke nomor 0813 6713 9690. Syaugi melaporkan. Selanjutnya beralih ke Provinsi Jambi. Tim dari Yayasan Darul Iman hadiri peresmian Masjid Yayasan Luqmanul Hakim di Kota Sungai Penuh. Berikut informasinya. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Alia Said Muhammad Sultan Al-Muhairi telah dilakukan Sabtu 13 Februari 2021 lalu di Jalan Yosudarso, Dusun Renah Surian, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh. Acara ini diisi oleh silaturahmi terbatas, sambutan tokoh masyarakat, dan tausiah singkat dari pembina Yayasan Luqmanul Hakim. Selaku Ketua Pembina Yayasan Luqmanul Hakim, Ustadz Muhammad Elfisham LCMA menginfokan, masjid ini dibangun atas kerjasama Yayasan Luqmanul Hakim dengan Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya yang berukuran 150 meter persegi. Mari kita bersama-sama mensukseskan pembangunan ini, dan tidak itu saja. Tanah sangat terbatas. Dan kemungkinan tanah-tanah yang lainnya akan kita dapatkan masih ada. Maka saya mengajak, pertama adalah pemilik tanah yang ada sekitar ini berinvestasi untuk akhiratnya, yaitu bermusyawarah dengan keluarga, mewakafkan kalau bisa, mewakafkan tanahnya karena ini ada investasi akhirat. Insya Allah ketika kita ingin membangun investasi dunia, bikin toko dan yang lainnya, tentu kita cari tempat yang strategis supaya laris, agar hasil investasi kita ini menghasilkan yang baik. Dan ini adalah investasi yang terbaik insya Allah dan strategis untuk kita meraih pahala. Rencananya, masjid ini akan dimanfaatkan untuk lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran, di mana saat ini lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran Luqmanul Hakim tersedia untuk anak-anak hingga dewasa. Kemudian, Ketua Yayasan Luqmanul Hakim yakni Ahmad Khordova menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap elemen yang telah ikut serta merintis pembangunan masjid ini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakallahu khair kepada Ustaz Elfisham yang melalui Yayasan Minhajul Sunnah Surabaya telah merintis pembangunan ini. Insya Allah ke depannya masjid ini diperuntukkan bagi lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran. Insya Allah pada saat ini lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran kita mulai dari anak-anak sampai orang dewasa jumlahnya kurang lebih hampir mencapai 400 orang. Masjid ini juga sudah mendapat izin dari masyarakat sekitar, dibuktikan dengan tanda tangan di atas materai. Ini sudah besar, cuma 325 juta ya. Itu sudah besar. Masa kita nyanggup menyudahkan? Inilah yang kita harapkan di sini, mudah-mudahan. Karena ini yang benar, sangat benar dari hadisnya, dari pelaksananya, dari cari hadis sahihnya. Tidak ada istilahnya hadis yang bukan hadis palsu lah istilahnya, tidak ada. Yang top saja dipakai semuanya. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan ini dari titik sentral Islam yang murni untuk Kabupaten Kerinci. Itu harapan dari kita semuanya. Kalau perlu nanti satu waktu, kalau dana kita ada,
seluruh sini sekolah-sekolah yang kita adakan ini gratis. Amin. Kita harapkan seperti itu. Karena itu amal kita. Biaya pembangunannya 135 juta untuk satu lantai. Namun, dalam hal ini, donatur mengizinkan jika ingin membuat 2 lantai. Dan pembangunan awal ini dijadikan sebagai dasar bangunan. Dengan biaya tambahan ditanggung oleh Yayasan Luqmanul Hakim. Jeffrey melaporkan. Masih di Provinsi Jambi, usai peresmian Masjid Sungai Penuh, tim Yayasan Darul Iman silaturahmi ke PLTA Kerinci. Berikut informasinya. Tim dari Yayasan Darul Iman Padang dan Yayasan Luqmanul Hakim melakukan kunjungan silaturahmi ke pembangkit listrik tenaga air PLTA Batang Merangin, Kerinci, Jambi, Minggu 14 Februari 2021. Pembangunan PLTA ini ditangani oleh PT Bukaka Teknik Utama. Saat di lokasi, tim disambut hangat oleh beberapa orang karyawan dan diajak untuk berkeliling melihat proses pembangunan PLTA. Sembari melakukan perjalanan mengelilingi proyek area, tim disuguhi berbagai informasi dan ilmu-ilmu terkait pembangunan PLTA. Manajer proyek area, Yadi Permana, mengatakan bahwa PLTA yang dibangun ini berkapasitas 350 MW, yang insya Allah akan selesai pada tahun 2025. Tidak hanya itu, selain membangun PLTA, ada kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh PT BTU, yakni perbaikan dan pembangunan masjid, musola yang ada di sekitar wilayah pembangunan PLTA. Tim diajak melihat salah satu perombakan masjid yang sedang berlangsung tak jauh dari lokasi pembangunan PLTA. Sekarang berada di lokasi Kerinci, di mana saya mengikuti dengan beberapa manajemen di PLTA Kerinci, mengikuti kegiatan sosial dan CSR-nya. Dan alhamdulillah ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana PLTA Kerinci ini dibangun oleh Bukaka, perusahaan Bukaka. Dan ini adalah salah satu bentuk CSR yang diberikan kepada masyarakat. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat di sekitar mendapatkan masjid baru, dan ini masjid kurang lebih 15 kali 15, dan semuanya ditanggung oleh Bukaka dari CSR-nya. Dan kita dalam kunjungan di Sungai Penuh dakwah sekalian bersilaturahmi ke perusahaan Bukaka, dan insya Allah kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam penjelasannya, masjid ini adalah masjid yang sering dipakai masyarakat sekitar untuk beribadah, namun ukurannya masih kecil, sehingga sekarang dilakukan perombakan ulang untuk diperbesar. Di akhir perjalanan, tim berkunjung ke proyek area 4. Di sini, tim diajak makan siang bersama sambil bercerita ringan tentang perkembangan dakwah. Ada hal penting bagi para dai untuk perkembangan dakwah di daerah-daerah terpencil. Di antaranya, membangun mental untuk menegakkan tauhid dan belajar membaca Al-Quran. Seluruh manajemen PT BTU berharap proyek ini berjalan lancar dan minim insiden, sehingga nanti memberikan manfaat sebaik mungkin untuk masyarakat Indonesia, Pulau Sumatera khususnya. Jeffrey melaporkan. Masya Allah, semoga kunjungan yang dilakukan tim Yayasan Darul Iman mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Informasi terakhir kembali kita bacakan dari Sumatera Barat. Berikut perkembangan pembangunan di Yayasan Ali bin Abi Thalib, Kabupaten Agam. Program pembangunan Yayasan Ali bin Abi Thalib di Pondok Pesantren Ponpes Tahfiz Khusus Putri Fatimah terus berjalan. Dalam hal ini, pembangunan yang sedang terlaksana yakni pembangunan musola, ruang kelas, dan rumah untuk mudir Ponpes. Laporan terbaru yang disampaikan penanggung jawab pembangunan yakni Muhammad Rafkin, Senin 22 Februari 2021, pembangunan musola telah sampai pada tahap pengecoran lantai 2. Kemudian, dana yang sudah masuk untuk pembangunan musola sebanyak Rp802.325.000. Insya Allah sudah mencukupi untuk membangun musola sampai selesai. Selanjutnya pembangunan ruang kelas belajar 2 lantai. Saat ini
di lapangan sedang mengerjakan pondasi tapak gajah. Dijelaskan Rafkin, ukuran ruangan kelas yang dibangun saat ini adalah 6 meter kali 7 meter, yakni 42 meter persegi, dengan jumlah kelas 3 ruangan di lantai bawah dan 3 ruangan di lantai atas. Maka, total luas bangunan kelas adalah 362 meter persegi. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan per meter adalah Rp2.800.000. Jika ditotalkan, biaya ruang kelas seluruhnya mencapai Rp1.022.000.000. Dana yang sudah masuk dari infak muhsinin adalah sebanyak Rp14.800.000. Ditambah uang pengembangan gedung dari santri terkumpul sebanyak 48 juta dari 32 orang santri baru. Maka total dana masuk yakni Rp62.800.000. Kemudian pembangunan satu unit rumah mudir pondok dengan luas bangunan rumah 90 meter persegi membutuhkan anggaran biaya Rp225 juta dengan asumsi biaya per meter Rp2.500.000. Dana masuk untuk rumah mudir pondok belum ada, dan pekerjaan di lapangan saat ini sedang melakukan pembangunan pondasi batu kali dan slof. Bagi kaum muslimin yang ingin turut serta dalam pembangunan ini, sebagai ladang pahala jariyah, dapat menyalurkan infaknya melalui rekening yayasan, rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0984621916 atas nama Yayasan Ali bin Abi Thalib Agam. Syaugi melaporkan. Semoga pembangunan di Yayasan Ali bin Abi Thalib, Kabupaten Agam berjalan dengan lancar. Bagi pemirsa yang ingin berdonasi dalam pembangunan, dapat mengirimkan donasinya ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0984621916 atas nama Yayasan Ali bin Abi Thalib Agam. Berita tadi menjadi penutup informasi Kabar Surau kita pada edisi kali ini. Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabar Surau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabarsurau.co.id. Kemudian, redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi@kabarsurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694. Serta, kami membuka kesempatan kerjasama dengan yayasan atau lembaga dakwah yang ingin diinformasikan program-programnya dengan mengirimkan berita ke redaksi Kabar Surau. Semoga perkembangan dakwah sunnah di bumi Minangkabau terus meningkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.